Kementerian Luar Negeri Indonesia buka suara mengenai adanya peraturan yang disebut-sebut melarang menerima delegasi Israel dan melarang pengibaran bendera maupun atribut lain negara tersebut. Adapun peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Panduan Umum Hubungan Luar Negeri oleh pemerintah daerah. Menanggapi hal itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah, menyampaikan pedoman tersebut hanya berlaku untuk pemerintah daerah dalam melaksanakan hubungan luar negeri, bukan dalam kerangka internasional. Ia menegaskan dalam beberapa kegiatan olahraga maupun kegiatan lainnya, ketika Indonesia menjadi tuan rumah, pedoman tersebut tidak menjadi rujukan. Teuku Faizasyah juga buka suara terkait potensi normalisasi hubungan Indonesia dengan Israel yang kembali mengemuka pasca adanya penolakan kedatangan tim nasional Israel ke Indonesia pada ajang Piala Dunia U20. Pihak-pihak yang menolak kedatangan timnas Israel beralasan bahwa itu bertentangan dengan dasar hukum negara. Indonesia juga mendorong solusi damai dan memposisikan diri mendukung Palestina dalam konflik Israel-Palestina. Teuku Faizasyah mengatakan, membuka hubungan dengan Israel membutuhkan jalan yang panjang. Ia mengungkapkan, ada banyak hal yang dicermati sebelum menormalisasi. Salah satu yang dicermati adalah perubahan sikap Israel terhadap penjajahan di Palestina. Sejauh ini Israel belum menunjukkan adanya perubahan sikap, sehingga normalisasi juga sulit dilakukan. Media Israel, Jerusalem Post, mengkritik dan menyebut Indonesia melakukan bunuh diri sehingga dicoret sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 imbas penolakan mereka terhadap timnas Israel. Seperti yang diketahui, Indonesia berharap status tuan rumah Piala Dunia U20 akan memberikan hasil yang sama seperti yang dilakukan Qatar di Piala Dunia tahun 2022, yaitu memperkuat posisi di pentas dunia. Namun sayang, Badan Sepak Bola Dunia, FIFA, membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 dan disinyalir pembatalan dilakukan karena maraknya aksi penolakan partisipasi timnas Israel di Piala Dunia U20 Indonesia. Polemik ini pun menjadi sorotan media Israel, Jerusalem Post. Mereka menulis Indonesia membuang kesempatan emas hanya karena menolak Israel. Padahal menggelar Piala Dunia U20 akan menjadi kesempatan emas buat Indonesia yang sempat menjadi sorotan dunia pasca tragedi Kanjuruhan pada bulan Oktober tahun 2022 yang silam. Tidak hanya itu, media Israel juga menyebut Indonesia yang dibayangi sanksi FIFA itu dianggap negara terbelakang yang masih dibutakan oleh prasangka anti-Israel. Media Israel mengatakan Indonesia melewatkan kesempatan itu karena prasangka anti-Israel yang tertanam kuat. Indonesia menghadapi hukuman FIFA karena prasangka anti-Israel, sehingga FIFA secara resmi mengumumkan pencabutan hak Indonesia untuk menjadi tuan rumah dalam Piala Dunia U20 karena keberatan Indonesia atas partisipasi Israel. Akibatnya, citra yang diproyeksikan Indonesia bukanlah sebagai bangsa yang modern dan berwawasan ke depan, melainkan sebagai negara terbelakang yang masih dibutakan oleh prasangka anti-Israel. Tulis media Israel, Jerusalem Post.